Selamat malam Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini, pada minggu pertama di bulan Januari 2021, kita bisa sama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat ke belakang, kita berjalan hanya di dalam besarnya anugerah dan kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama memulai persekutuan doa malam kita pada hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati, pikiran kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Besar setiamu Allah Bapakku. Itulah yang akan menjadi pujian kita untuk kita mengingat terus bahwa hidup kita hanya ditopang oleh besar kesetiaan Tuhan. KPPK nomor 66, saya mengajak setiap kita, mari kita sama-sama kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Karena kita betul-betul tahu bahwa besar kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita akan memimpin kita sepanjang tahun ini. Besar setiamu Allah Bapa. Besar setiamu Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau besar setiamu Tuhan. Musim pun berganti, musim apapun. Demikian pun dengan perjalanan hidup kita. Tahun berganti, tahun apapun. Tetapi kita dapat terus menyaksikan kasih setianya yang besar. Kita naikkan ayat yang kedua bersama-sama. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan boleh berikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa kembali datang kepada Tuhan. Di minggu pertama ini kami mau mengikuti persekutuan doa malam. Pimpin, berkati, sertai setiap kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh dapat mengenal isi hati Tuhan, dan kami bisa sungguh-sungguh dapat terus dikuatkan di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mau menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, ayat yang kita sudah hafalkan boleh terus menjadi pegangan dan kekuatan kita untuk kita menapaki 1 tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Matius Tukiran, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kembali menaikkan satu pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Ungkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya hadapanmu Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di awal tahun 2021 ini, kita kembali datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam secara online. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Nah saudara, ada pepatah kuno yang mengatakan, berapapun jauh perjalanan yang harus kamu tempuh, sesulit apapun tantangan yang harus kamu hadapi, kamu harus
menjalani dan mengawalinya dengan langkah pertama. Nah, semangat kemauan untuk melangkah yang pertama itulah yang menjadi sebuah awal untuk menjalani langkah-langkah selanjutnya, sesulit apapun, sejauh apapun. Saudara, hari ini kita merenungkan tentang perjalanan umat Israel yang saat ini kendali kepemimpinan di bawah hambanya, yaitu Yosua. Dikisahkan bahwa seniornya Musa sudah mati, sudah dipanggil oleh Tuhan. Namun perjalanan umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian belum sampai tujuan. Sekarang tongkat estafet ada di tangan Yosua sebagai pemimpin muda, pemimpin baru yang harus menapaki langkah berikutnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosua boleh dikatakan dari kecil atau dari remaja barangkali, dia sudah hidup di dalam pengembaraan sepanjang 40 tahun di padang belantara. Kita bisa membayangkan situasi padang belantara, padang gurun, sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai di bibir sungai Yordan atau di lereng Gunung Nebo. Mereka sudah kenyang makan asam garam. Betapa sulitnya, betapa beratnya, betapa mengerikan kehidupan yang tidak mudah yang harus mereka tempuh sebagai umat pilihan Tuhan. Namun demikian, perjalanan belum berakhir. Mereka belum sampai kepada titik tempat di mana mereka tuju. Nah, kitab Yosua adalah merupakan lanjutan daripada 5 kitab Musa yang menggambarkan tentang sejak zaman Keluaran sampai dengan kitab Ulangan. Nah, Yosua sebagai tindak lanjut catatan firman, catatan sejarah umat Israel. Dan kitab Yosua menggambarkan tentang bagaimana umat Israel memasuki tanah perjanjian yang akan diawali atau dimulai dari penyeberangan atau menyeberangi sungai Yordan. Belakang situasi gelap, situasi sulit, situasi padang belantara sudah terlewati. Sekarang yang ada di depannya adalah derasnya arus sungai Yordan. Dan di seberang sana ada tempat yang akan mereka duduki, mereka diami, dan mereka miliki sebagai tanah perjanjian. Nah, saudara, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir, apalagi dilatar belakangi dengan pengalaman-pengalaman pahit getirnya kehidupan bersama dengan umat Israel di bawah kepemimpinan Musa selama 40 tahun di padang gurun, padang belantara itu. Pasti dalam benak hati kecil Yosua juga ada rasa kecut, ada rasa tawar hati, ada rasa gundah gulana, ada rasa galau. Sanggup tidak dia menjalankan kepemimpinan yang baru, memimpin umat pilihan Allah yang tidak mudah itu. Umat pilihan Allah dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sering memberontak kepada Tuhan, sering bersungut-sungut. Belum lagi perjalanan yang masih panjang yang harus mereka tempuh, situasi yang belum pasti yang masih harus mereka jalani lebih lanjut, yaitu menaklukkan atau menduduki
tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, dalam situasi yang tidak pasti semacam itu, firman Tuhan sekali lagi datang kepada Yosua. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini sebuah janji Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan. Di tengah sulit apapun kehidupan manusia, orang yang beriman kepadanya, ada janji Tuhan. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Walaupun istilah Immanuel atau Tuhan beserta dengan kita itu belum muncul di dalam kitab Perjanjian Lama, terutama kitab Taurat dan kitab Yosua, tapi apa yang diungkapkan oleh Tuhan itu sebuah jaminan kepastian bahwa Tuhan Allah sendiri yang menyertai umat miliknya, menyertai Yosua, dan kita yakin menyertai orang percaya sepanjang zaman sampai saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah memasuki tahun lembaran yang baru, tahun 2021. Masa kelam 2020 sudah kita lewati. Situasi COVID-19 yang mengerikan dan menakutkan itu sudah kita lalui. Tapi di depan mata kita, bayang-bayang itu juga masih kuat menyelimuti kita. Kita belum tahu pasti perjalanan ke depan sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai bangsa, sebagai umat manusia secara global. Situasi pandemi ini belum tahu berakhirnya sampai kapan. Tapi kita bersyukur karena para ahli di bidang kedokteran, di bidang medis sudah berupaya keras. Minimal ada sesuatu secerca harapan dengan ditemukannya vaksin yang sebentar lagi akan segera diedarkan dan disosialisasikan, walaupun mungkin bertahap secara terbatas. Tapi itu paling tidak memberikan juga sebuah pengharapan baru bagi kita, walaupun kita belum tahu jaminan kepastiannya seperti apa. Tapi satu hal yang kita tahu, orang yang beriman kepada Tuhan, apapun yang terjadi, situasi bagaimanapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sebagai orang percaya, berulang kali saya terus sampaikan kepada umat, kepada jemaat, kita sebagai orang percaya boleh menaruh pengharapan seideal mungkin, seindah mungkin, sebagus mungkin. Tapi satu hal, pada saat yang sama, kita juga harus siap sedia menghadapi situasi yang mungkin nampak paling buruk, seburuk apapun. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita meyakini penyertaan Tuhan, sama seperti umat Israel, tanah perjanjian yang akan mereka duduki bukan dengan cara mudah, bukan langsung tinggal terima jadi, bukan tinggal ongkang-ongkang untuk menikmati limpahnya susu dan madu, bukan secara mudah untuk menaklukkan atau menguasai tanah yang sudah disediakan itu. Tapi mereka harus berjuang, mereka harus mengusahakan, mereka harus bekerja keras. Namun yang tidak kalah penting, mereka juga harus tetap mengandalkan dengan iman siapa Tuhan
Sang Pemimpin dan Gembala satu-satunya. Kiranya Tuhan juga menolong kita untuk terus mengisi perjalanan hidup kita, langkah-langkah yang akan kita tempuh sepanjang tahun 2021 ini. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita tetap punya keyakinan Tuhan Allah kita terus akan beserta dan memimpin kita. Mari kita maju ke depan dengan semangat dan keyakinan ada jaminan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kepada kami. Kami belajar bagaimana perjalanan umat pilihan Tuhan di bawah kepemimpinan Musa, kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan hamba-Mu Yosua. Tolonglah kami untuk terus meyakini bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya, sampai Kristus datang kembali. Terima kasih Sang Immanuel yang selalu menggenapkan kebenaran dan janjinya. Engkau beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Emeritus Matius Tukiran yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan yang kita sudah dengar akan terus menjadi kekuatan dan penghiburan, dan juga menjadi satu harapan untuk setiap kita menapaki tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya untuk kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Tapi sebelumnya saya mau mengajak setiap kita untuk kita mau sama-sama menaikkan sebuah pujian KPPK 222. Ku percaya kepada Yesus. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita ketika kita menaikkan doa-doa kita, mari kita sungguh-sungguh menaikkan setiap doa kita dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang setia, yang selama-lamanya setia, yang akan terus menambahkan dan meneguhkan iman kita. KPPK 222, ku percaya pada Yesus. Mari kita sama-sama naikkan ketiga baitnya.
percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidup. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Sekarang mari saya mengajak setiap kita mau sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Kita terus menyerahkan bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus untuk setiap rencana-rencana pembagian vaksin COVID-19. Mari kita sama-sama memohon Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh terus menolong, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin atas wabah pandemi ini. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucapkan syukur di awal tahun ini. Tuhan kembali berikan kepada kami pengharapan bahwa setiap kami dapat mengatasi dan dapat menghadapi virus corona dengan vaksin yang telah disediakan. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam proses dan setiap persiapan akan pembagian vaksin ini. Berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam pembagian ini. Berkati pemerintah, berkati Kementerian Kesehatan yang akan nanti bertugas membagikan vaksin ini secara merata. Kami memohon Tuhan yang akan terus memimpin. Kami memohon kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, sehingga vaksin boleh sampai kepada kami, rakyat Indonesia, dan pada akhirnya kami boleh memiliki kekebalan tubuh yang baik. Kami bisa kembali beraktivitas, kami dapat kembali berkarya bagi Tuhan. Tuhan yang kiranya akan terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, mari kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan untuk setiap tenaga medis, dokter, suster, maupun orang-orang yang terlibat secara langsung di dalam penanganan COVID-19 ini. Mari kita sama-sama terus mendoakan untuk setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19, yang dirawat di rumah-rumah sakit, maupun setiap mereka yang dirawat secara isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Mari kita terus memohon, kiranya Tuhan yang akan terus memimpin, memberkati, dan juga menyertai setiap mereka, sehingga mereka bisa dapat memiliki kekebalan tubuh. Dan bagi setiap mereka yang sakit, biar Tuhan sendiri yang terus memulihkan. Mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kembali kepada Tuhan. Tidak ada henti-hentinya kami menyerahkan untuk setiap petugas medis, untuk setiap dokter, untuk setiap suster, maupun orang-orang yang bertugas secara langsung di dalam menangani setiap orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Ya Tuhan, mereka juga membutuhkan imunitas tubuh yang baik. Dan pada malam hari ini, kami sungguh-sungguh memohon anugerah Tuhan. Tuhan yang kiranya anugerahkan kepada mereka kesehatan. Tuhan yang kiranya anugerahkan kepada mereka terus kekuatan. Tuhan berikan kepada mereka juga waktu istirahat yang cukup. Sehingga ketika mereka melayani pasien-pasien yang sakit, atau mereka sedang melayani orang-orang yang mungkin masih belum
diketahui bahwa mereka sakit COVID-19, Tuhan mereka juga tetap dapat menjaga diri mereka dengan baik. Kami memohon kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati setiap mereka. Tuhan yang akan tuntun setiap mereka dan yang akan memberikan kepada dokter-dokter hikmat, sehingga mereka dapat menangani setiap pasien-pasien ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pasien-pasien yang sudah dirawat di rumah sakit maupun setiap mereka yang masih melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kami tidak henti-hentinya memohonkan kesembuhan dari Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan kepada mereka sukacita. Terlebih daripada itu, berikan kepada mereka pengharapan, sehingga dengan pengharapan itu mereka dapat tetap memiliki semangat untuk hidup, dan mereka dapat Tuhan terus pulihkan, dan Tuhan terus dapat menjamah setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Kita terus berdoa menyerahkan rakyat Indonesia secara khusus di dalam kesadaran diri akan protokol kesehatan. Mari kita terus berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada rakyat Indonesia satu rasa awareness, satu rasa mau terus menjaga protokol kesehatan di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang, sehingga angka penularan COVID bisa terus ditekan dan pada akhirnya grafik penularan COVID bisa terus turun. Mari kita sama-sama berdoa, kita memohon anugerah dan juga belas kasihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya setiap rakyat-rakyat Indonesia di dalam awareness, di dalam kesadaran diri untuk menjaga protokol-protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami memohon Tuhan sajalah yang akan berikan kepada setiap kami satu kesadaran supaya kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami dapat menggunakan masker tanpa kami harus disuruh-suruh. Kami dapat terus mengingat untuk mencuci tangan. Kami dapat terus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tuhan yang kiranya akan terus menolong. Tuhan yang kiranya akan terus memimpin setiap kami. Berkati setiap kami dengan kesadaran ini. Dan terlebih dari itu Tuhan anugerahkan kepada kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Pokok doa yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus doakan gereja kita, Gereja Kristen Indonesia Kanaan ke dalam tangan Tuhan. Tahun ini adalah satu perjalanan baru yang kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Mari kita terus doakan setiap hamba-hamba Tuhan. Mari kita terus support dan doakan untuk setiap majelis jemaat. Mari kita terus doakan untuk setiap para pengurus. Mari kita terus doakan untuk setiap para aktivis. Dan kita doakan untuk jemaat GKI Kanaan seutuhnya. Mari kita terus memohon Tuhan yang akan terus memberkati gereja kita. Dan setiap kita dapat terus berjalan di dalam tahun ini bersama dengan Tuhan di dalam keteguhan iman yang Tuhan berikan. Mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa terus menyerahkan gereja kami, GKI Kanaan, ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan yang terus memberkati setiap kami di dalam kami menapaki tahun yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, tahun 2021 ini kami rindu kami boleh terus dapat semakin mengenal dan menikmati Tuhan. Bahkan terlebih dari itu kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan terus memberkati setiap kami, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi, para aktivis maupun jemaat seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami rindu kami dapat menjadikan tahun ini sebagai perjalanan iman kami dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, tolong setiap kami, motivasi setiap kami untuk kami boleh memiliki kerinduan akan Tuhan. Untuk kami dapat terus rindu untuk membangun relasi yang intim, yang dalam bersama dengan Tuhan. Ingatkan setiap kami untuk kami terus dapat membangun waktu-waktu pribadi kami bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami rindu Tuhan sendiri akan terus menolong setiap kita
setiap kami jemaat GKI Kanaan boleh memiliki iman yang teguh, yang berlandaskan hanya pada kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa ucapkan syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kelima, saya mengajak setiap kita, mari kita sama-sama mendoakan untuk setiap jemaat GKI Kanaan yang sekarang sedang bergumul dengan setiap sakit penyakit mereka. Untuk setiap kita yang mungkin kita mengingat dan kita menghafal setiap nama-nama dari setiap jemaat kita yang sekarang sedang sakit, mari kita sama-sama memohon Tuhan yang akan terus menolong dan yang akan terus memberkati, yang akan terus menjamah setiap jemaat yang sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mari kita mau sama-sama membuka suara kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami terus berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat kami yang terus bergumul dengan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat yang berusia lanjut di GKI Kanaan. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang sekarang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan yang kiranya akan memulihkan, yang akan menjamah mereka. Tuhan yang kiranya akan memberikan kepada mereka kekuatan fisik. Terlebih dari itu, Tuhan memberikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera dan pengharapan bahwa Tuhan pasti turun tangan di dalam menyembuhkan mereka. Kami terus memohon anugerah Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka minum. Tuhan memberkati setiap dokter dan suster yang merawat mereka. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga yang merawat mereka. Tuhan memberkati makanan dan minuman yang mereka makan dan mereka minum. Tuhan memberkati untuk setiap waktu-waktu istirahat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami rindu Tuhan boleh sungguh-sungguh Engkau menjamah jemaat-Mu yang sedang sakit, maupun menguatkan setiap jemaat GKI Kanaan yang sudah lanjut usianya, sehingga kami dapat melihat Tuhan Kau terus memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka semangat dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Untuk pokok doa yang keenam, mari kita sama-sama berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Di dalam keheningan, saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, mengutarakan setiap isi hati kita, setiap rencana-rencana, setiap harapan-harapan yang sesungguhnya ada di dalam pikiran kita untuk kita kerjakan di tahun 2021 ini. Mari kita sama-sama memohon Tuhan, biar agenda Tuhan sajalah yang terjadi di dalam hidup dan di dalam perjalanan sepanjang tahun 2021. Mari kita sama-sama memohon Tuhan anugerahkan kepada kita kekuatan sama seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar untuk menjalani satu tahun yang baru ini. Mari kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa secara pribadi, secara hening di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan syafaat kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan hanya Tuhan yang mendengarkan doa kami, tetapi Engkau juga ada Tuhan yang menjawab doa kami, dan bahkan berkata kepada kami untuk kami jangan takut,
untuk kami jangan tawar hati di dalam kami menapaki tahun ini. Anugerahkan kepada kami keberanian, anugerahkan kepada kami hati yang tidak tawar, sehingga kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang akan terus berjalan bersama dengan kami sepanjang tahun ini dan bahkan sepanjang hidup kami. Kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Mari kita sama-sama tutup dengan menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Jemaat dapat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.